Sapa alumni sembari ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa alumni KPI sembari ngopi bersama saya Mutia. Di episode kali ini kita akan mengulas tentang tema yang sangat menarik terkait bina kerohanian di rumah sakit ya. Dan Sobat KPI, apa sih yang pertama kali terlintas di benak Sobat KPI ketika pertama kali mendengar profesi bina kerohanian? Tentu sudah terbayang bukan bahwa tugas seorang bina kerohanian itu adalah untuk membimbing dan menemani pasien di rumah sakit yang sedang rawat inap maupun yang sedang rawat jalan agar mereka semakin bisa memaknai arti hidup. Dan ini penting ya teman-teman Sobat KPI bahwa tugas seorang bina kerohanian di rumah sakit ini agar mereka bisa memperkuat dan mempertebal serta menumbuhkan rasa percaya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang maha menyembuhkan dan maha memberikan kehidupan bagi setiap hambanya, dan sehingga bisa membuat pasien-pasien ini jadi semakin semangat untuk bisa sembuh gitu ya. Dan saat ini sudah bersama saya narasumber yang sangat luar biasa, sangat hebat tentunya. Beliau adalah alumni Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2015 dan lulus di tahun 2019. Sudah ada Mas Hamzah di sini. Langsung saja yuk kita sapa. Assalamualaikum Mas Hamzah. Waalaikumsalam Mutia. Gimana kabarnya Mas Hamzah hari ini? Alhamdulillah sangat sehat sekali seperti saya sekarang ini. Luar biasa ya. Baik Mas Hamzah, langsung aja yuk kita masuk ke inti pembahasan kita pada episode kali ini, yaitu terkait bina kerohanian, bina rohani rumah sakit ya. Tapi sebelumnya Mas Hamzah ini pas masih kuliah di KPI konsentrasinya apa sih? Konseling apa komunikasi? Dulu zaman kuliah konsentrasinya di konseling. Oh, cocok banget berarti ya, pas banget, selaras. sangat relate dengan bina rohani ini. Nah, Mas Hamzah, apa sih yang pertama kali membuat Mas Hamzah akhirnya tertarik untuk bisa menjadi seorang bina rohani di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping ya? Iya. Ya, itu gimana awalnya Mas? Ya, awalnya berawal coba-coba. Coba-coba. Karena waktu itu saya magang PPL itu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sebagai bina rohani. Apa pertimbangan saya untuk magang di sana? Salah satu di antaranya adalah apa sih yang magang, kira-kira saya itu ketika magang bisa mendapatkan banyak ilmu baru selain yang saya dapatkan di kampus. Misalkan saya di kampus dapat banyak pelajaran tentang fikih, pelajaran tentang konseling, pelajaran komunikasi, psikologi dasar dan sebagainya. Lalu aplikasi apa yang bisa saya berikan kepada orang lain dari apa yang saya dapatkan di kampus? Kemudian saya putuskan di rumah sakit kerohanian karena di sana kerjaannya jelas. Objek dari yang akan saya kerjakan jelas. Pasien, pasti ada pasien di sana. Berarti banyak orang yang bisa saya gunakan untuk menyalurkan ilmu saya di sana. Itu magang. Sehingga setelah magang itu 3 bulan di sana, kok saya menemukan kecocokan. Tertarik ya tiba-tiba. Tertarik dan yang paling penting nyaman di sana. Nyaman. Pertama, saya punya skill saya sesuai di situ. Kemudian saya nyaman di sana, nyaman dengan lingkungannya. Akhirnya setelah itu, sebenarnya setelah saya selesai magang, diminta untuk meneruskan langsung kerja di sana. Oh, emang sudah dari sana itu? Iya, sudah ditarik. Jadi akhirnya mindset saya ke sana gitu kan. Tapi saya tolak, saya mau kuliah dulu, lulus dulu, sampai setelah lulus nanti saya akan daftar di sana insya Allah. Nah, alhamdulillah sekarang daftar di sana, tapi ditempatkannya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Itu magangnya semester 7? Magangnya semester 7. 7 atau mulai kerjanya setelah lulus? Bahkan saya bekerja sebelum saya lulus. Sebelum kerja. SKL sudah ada, maksudnya setelah pendadaran sudah ada surat keterangan lulus, bisa langsung masuk ke sana kemarin tuh. Tapi Mas, banyak orang nih yang menganggap bahwa pekerjaan sebagai bina rohani di rumah sakit itu adalah pekerjaan yang susah. Termasuk saya juga menganggap bahwa pekerjaan sebagai bina rohani itu pekerjaan yang tidak mudah, tidak gampang. Tapi selama menjalaninya ini dalam prosesnya, apakah beneran susah? Apa gimana sih Mas? Iya, kalau berbicara susah itu objektif ya. Kalau kita lihat orang main badminton susah nih, padahal orang yang udah ahli biasa aja. Nah, termasuk saya di kerohanian memang orang melihat susah atau lebih takut ada jenazah, takut ada orang sakaratul maut, takut lihat orang sakit yang mengerikan gitu kan. Tapi kalau kita sudah jalani, kita sudah nyaman di sana, kita dalami di sana, insya Allah mudah. Karena ibarat kita sudah terbiasa, jadi ketika menghadapi kondisi apapun di sana, kita sudah terbiasa. Karena sebenarnya tidak semenakutkan itu. Kita takut karena kita nggak terbiasa. Kalau kita sudah biasa,
tidak akan pernah takut seperti itu. Nah, jadi tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Tidak semenakutkan yang dibayangkan orang-orang, karena sebagai orang Islam kita mengerti lah bagaimana orang sakit, dan sebagai manusia biasa pun kita mengerti bahwa kita akan meninggal gitu kan. Kita pasti akan menjadi jenazah yang kita takuti itu. Lalu apa yang kita takutkan pada sesuatu yang ternyata kita akan jadi itu. Iya betul sekali Mas. Tapi ini Mas, setiap pekerjaan pasti kan tentu ada tantangannya betul. Selama menjadi seorang bina rohani di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ini, tantangan yang paling berat yang dirasakan Mas Hamzah apa aja sih? Apalagi kan kita menghadapi orang-orang yang sakit nih, dengan mentalnya tentunya yang mereka pasti berbeda-beda dong ya. Itu gimana sih Mas? Tantangan paling berat yang saya hadapi adalah ketika menghadapi pasien yang dia divonis sebuah penyakit yang tidak bisa sembuh, dan dia baru saja divonis itu. Contoh misalkan bisa sembuh tapi susah. Contoh misalkan gagal ginjal. Orang dengan penyakit gagal ginjal, dia dalam sisa hidupnya selagi dia belum donor ginjal atau mengganti ginjalnya dengan ginjal yang baru, dia harus selalu rutin untuk cuci darah. Cuci darah itu dilakukan 1 minggu 2 kali dengan durasi 4-5 jam atau bahkan bisa lebih. Dengan resiko ketika dia tidak cuci darah, maka darahnya akan penuh dengan cairan sehingga dia sesak, nggak nyaman, susah dan lain sebagainya. Gitu. Kita susah menghadapi orang yang seperti itu. Kenapa? Karena saya sendiri pun hati saya nggak nyampe untuk sampai ke orang itu. Bagaimana ketika saya harus seperti itu gitu kan, saya nggak nyampe. Lalu bagaimana saya membuat dia tegar? Nah itu yang susah, karena nggak mampu juga saya menjalani itu gitu loh. Akhirnya jadi gitu. Mas memberikan nasihat apa? Akhirnya nasihat yang paling ampuh untuk yang seperti itu adalah nasihat untuk ikhlas dan sabar. Ketika orang itu mendapatkan sakit, ketika orang itu diberikan ujian berupa sakit, dan dia bisa untuk ikhlas dan sabar, akan dijalani dengan mudah. Kalau orang sakit itu nggak menerima sakitnya, kenapa saya diberi sakit ya Allah? Kenapa kok saya yang diberi ujian ini? Akan sakit terus dia. Tapi ketika Allah memberikan ujian sakit kepada orang itu, kepada kita misalkan, dan kita bisa ikhlas diterima, kemudian kita sabar menjalani, insya Allah akan lebih mudah. Jadi itu, ikhlas dan sabar itu menjadi satu senjata bagi saya kepada pasien-pasien untuk supaya mereka itu bisa melaksanakan itu. Karena ya tadi, kalau saya biasa membahasakan ke mereka, nek wong loro kuwi ngersulo tambah loro. Kalau orang sakit itu ngersulo itu banyak ngeluh. Banyak nggak terima, itu tambah sakit. Tapi kalau jangan dengan ikhlas dan sabar, diterima bahwa ini takdir untuk saya, dan Allah tidak pernah memberikan beban yang melebihi dari orang tersebut mampu. Dia yakin bahwa dia bisa mampu untuk melewati itu, insya Allah bisa jalan dengan mudah. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya sharing-sharing yang sudah disampaikan Mas Hamzah. Atau misalkan gini, ada dari orang yang sembuh nih, ada orang yang sudah meninggal katakan. Saya pernah menangani ada banyak kondisi-kondisi meninggal seorang. Kita nggak membuka aib, tapi menjadi pelajaran buat kita. Betul. Ada orang yang gantung diri, ditemukan setelah 1 hari. Siapa orang yang gantung diri ini? Ternyata dia pensiunan BUMN. Dia punya kos-kosan, kebetulan tidak jauh dari UMI. Punya kos-kosan, pensiunan BUMN. Ibaratnya kalau kita bisa mengatakan di usia tuanya dia kurang apa materinya, uangnya kurang apa sih gitu kan, kebahagiaan dia apa yang kurang sih gitu. Tapi ternyata ada yang seperti itu, bahkan sampai keluarganya meninggalkan dia gantung diri 1 malam nggak ketahuan, baru ketahuan paginya dan dibawa ke PKU. Ngeri banget. Itu satu. Ya ini bagian mengerikan ya, tapi nggak masalah buat cerita. Ada juga yang pasien yang dibawa dalam kondisi meninggal sudah berada di air selama 3 hari. Nah seperti itu sebenarnya rumah sakit kita tidak menerima, tapi karena satu dan lain hal sebagainya, termasuk kita ingin menolong, membantu, ya kita bantu untuk menunaikan haknya si jenazah tersebut. 3 hari dalam air, yang awalnya sekecil kamu jadi sebesar saya gitu, karena mengembang 3 hari dalam air. Kalau sudah meninggal begitu, berarti yang dinasehatin ini keluarganya ya Mas? Iya, jadi bimbingan di Bina Rohani itu selain kepada pasien yang masih hidup atau sedang menjalani perawatan, adalah saat sakaratul maut. Jadi kita mendampingi, menemani si jenazah dan keluarga ketika pasien ini sedang menghadapi sakaratul maut, dengan kita mentalkin dan mendoakan Allahumma ahyihi ma sanatil hayatu khairun lahu itu. Kita doakan yang terbaik untuk si calon jenazah. Kemudian setelah itu juga kita mendampingi keluarga untuk supaya tabah dan tegar menghadapi kondisi itu. Setelah meninggal, kemudian kita laksanakan rukun kematian yang ada seperti itu.
Nah, itu kelihatan nggak sih Mas tanda-tandanya ketika ada yang mau meninggal atau ada yang langsung meninggal tanpa Mas belum dipanggil ini? Itu gimana? Kalau dari tanda-tanda kan sebenarnya dalam hadis juga ada. Atau kalau saya biasa menemui, biasanya kakinya mulai dingin. Kaki dan tangan sini nih kalau dipegang dingin, oh ini udah bentar lagi nih. Kemudian telinganya agak mengikup begini, atau telinganya udah mulai ndak ini lagi. Kemudian nafas tersengal-sengal. Kalau di rumah sakit kita lebih mudah karena ada alat deteksi ya. Jadi oh ini detak jantungnya sudah segini, sekian seperti itu. Ya, terakhir mungkin Mas bisa memberikan wejangan nih nasihat motivasi juga kepada sobat-sobat KPI dimanapun berada agar mereka bisa semangat dalam mengejar mimpi, atau barangkali juga ada yang pengen punya keinginan kayak Mas Hamzah menjadi seorang bina rohani di rumah sakit, itu boleh Mas? Ya, jadi buat teman-teman sekalian sobat KPI ya bahasanya. Iya, betul. Ketika teman-teman punya impian atau ingin untuk menjadi kerohanian di rumah sakit, ketahuilah bahwa menurut saya pekerjaan kerohanian merupakan pekerjaan yang penuh dengan kemuliaan dan pahala. Ya. Bayangkan ya, yang pertama kita bekerja udah pahala. Iya, betul. Kita mencari maisha yang halal sudah pahala. Kemudian setelah kita bekerja, apa pekerjaan kita? Pekerjaan kita adalah mendoakan orang, memotivasi orang, menasehati orang. Yang itu semua pahala. Ya. Pahala lagi ya kan. Kemudian ketika kita memotivasi orang, bahkan mendampingi orang sakaratul maut, atau bahkan mungkin menyempurnakan hak-hak jenazah, itu juga pahala. Lalu apalagi Masya Allah, pahala yang ada di pekerjaan itu sangat luar biasa sekali. Sangat banyak ya. Sangat banyak sekali, termasuk kita juga mengawal. Selain karena kita kerohanian itu tidak hanya ke pasien, kita juga ke pegawai, kita juga ke dalam rumah sakit secara umum. Ya. Misalkan ada kegiatan-kegiatan keagamaan, itu semua menggawangi dari bina rohani. Misalkan yang rutin lah, ya ada nikoma, imam, itu semua dari kerohanian. Oh, di musolanya ya? Di masjid ya, di masjid. Jadi benteng keislaman dari rumah sakit itu ada di kerohanian. Maka pekerjaan kerohanian ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia sekali, penuh dengan berkah dan pahala, karena ya tadi bekerja pahala, mendoakan orang pahala, menyemangati orang pahala, semuanya penuh dengan pahala. Dan yang perlu teman-teman ketahui, ketika teman-teman sudah mendalami sebuah pekerjaan itu, dan ketika saya mendalami pekerjaan kerohanian ini, ada sebuah kepuasan batin yang luar biasa. Masya Allah. Ketika kita berdoa bersama pasien dan pasien itu menangis misalkan, itu satu, pasien itu menangis. Luar biasa bagaimana doa kita yang kita pun susah untuk menangis ketika kita berdoa, ketika kita mendoakan orang lain itu menangis, kan luar biasa. Dan di situ ada sebuah kepuasan tersendiri dalam batin saya mendoakan orang, kemudian menolong orang. Misalkan perlu diketahui rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping di Jakarta atau PKU lah. PKU itu dibangun tidak untuk bisnis atau untuk mencari keuntungan semata. Betul. Perlu diketahui di situ ada nilai dakwah yang mana ketika ada pasien yang tidak mampu, ketika ada pasien yang berobat, kemudian dia ternyata tidak memiliki biaya yang cukup, bisa untuk mengajukan keringanan biaya. Wow. Jadi kita tidak terus tagihan segini, harus bayar. Kalau nggak bisa bayar harus pakai BPKB, pakai surat tanah dan lain sebagainya. Enggak, di PKU enggak seperti itu. Ketika dia tidak mampu akan ada diberikan kemudahan antara diberikan keringanan biaya atau bahkan sampai digratiskan. Saya melihat sendiri juga yang digratiskan. Bahkan sampai puluhan juta dia habis digratiskan. Wah. Saya melihat sendiri ada Mas Alfis Khairul Khisoli, itu alumni KPI juga. Beliau sekarang sebagai manajer di PKU Jogja. Saya dulu pas magang di sana, saya mendampingi seorang ibu hamil dari luar kota datang bersama suaminya. Ketika dia hendak melahirkan, suaminya melarikan diri. Bayangin, orang ibu-ibu hamil sendirian sudah sedang mau melahirkan, suaminya melarikan diri, hilang kemana nggak tahu. Oh, jadi itu digratiskan akhirnya? Akhirnya kita nggak kemudian digratiskan, tapi kita cari dulu. Kita bahkan sampai menelusuri dari mana keluarganya, dari mana alamatnya. Kita koordinasi dengan dinas sosial terkait, seperti itu. Itulah PKU kan pada awalnya, panjangan PKU itu pada awalnya PKO, penolong kesengsaraan umum. Kemudian berjalannya waktu menjadi penopang kesejahteraan umat. Jadi PKU tidak hanya lembaga atau institusi kesehatan yang profit, tapi juga ada non profitnya. Kita ada nilai dakwahnya di sana bagi mustadafin, bagi orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin yang hendak berobat tapi tidak mempunyai biaya, bisa datang ke PKU. Dan itu sudah banyak, bahkan puluhan juta pun bisa digratiskan seandainya memang dia tidak mampu. Ada anak jalanan juga tuh yang sering sekarang main ke PKU karena
Dia kalau sakit berobatnya di sana dan gratis, nggak masalah. Wah, Seperti itu. Ada nilai dakwahnya di sana. Wah, Masya Allah sekali ya sharing-sharing yang sudah disampaikan Mas Hamzah, motivasinya juga luar biasa sekali. Nah selanjutnya aku ada games nih Mas. Oh, ada Tapi sebelum games kita nih. main games boleh dulu diminum kopinya, ada 2 mug yang sudah tersedia iya. isinya kopi ya. Oke, Boleh. boleh diminum ya? Boleh silakan. Bismillah. Oke Mas Hamzah, langsung aja ya. Udah segar Ini nih buat habis minum kopi ya. buat seru-seruan aja ya Mas. Oke, boleh. Dijawab cepat ya. Oke, jawab cepat. Oke Mas Hamzah, pertanyaan pertama, dosen favorit selama kuliah di KPI? Dosen favorit Ustadz Fatur Rahman Kamal dan Fahmi Irfanuddin. Alasannya apa tuh Mas? Karena beliau memiliki khazanah pengetahuan yang luar biasa Iya luas. sih, betul. Ustadz Fahmi kan selalu mengawali pelajarannya dengan cerita kisah-kisah seperti itu. Betul, saya sepakat sekali. Kemudian yang kedua, Mas Hamzah, Mas Hamzah paling takut sama dosen siapa, atau ada nggak sih dosen di KPUMI ini yang killer gitu ya, atau yang ditakutin? Bukan killer ya, kalau ditakutin mungkin dia nggak bakal nonjok saya, tapi yang mungkin saya agak khawatir untuk bertemu atau agak was-was tuh Pak Nawari. Itu kenapa Nawari alasannya? Ismail, karena beliau orangnya perfect sekali ya. Apalagi dalam masalah penelitian dan lain-lain. Kebetulan dosen pembimbing saya Pak Nawari. Wah, saya jadi takut nih Mas. Hati-hati yang dosennya Pak Nawari, kalian luar biasa. Untung belum diajar ya saya. Iya. Tunggu aja di tempat Pak Nawari. Beliau orang yang sangat on time. Sebelum jam 7 pasti udah datang, sarapan pun di kelas beliau. Luar biasa. Masya Allah ya Pak Nawari Ismail. Oke, selanjutnya dosen-dosen dan teman-teman nggak tahu kalau Mas Hamzah punya bakat terpendam aneh, apa itu? Bakat terpendam aneh? Mungkin suka ngebanyol ya, nyeleneh. Itu bakat ya? Bakat mungkin. Karena humor itu bukan selalu menjadi sesuatu yang tidak baik. Iya. Kadang-kadang orang melihat saya bakat mungkin gini. Saya bisa memposisikan diri saya kapan saya harus ngomong di podcast seperti ini, kapan harus bertemu dengan tukang parkir, kapan harus bertemu dengan teman sejawat. Itu kadang saya bisa beda. Serius, kadang terus bercanda, terus serius itu bisa. Wah, Masya Allah. Selanjutnya Mas Hamzah, ini kan udah nikah ya? Iya. Betul ya? Udah nikah. Masa ngomong enggak? Nanti istriku lihat lagi. Dan sekarang pekerjaannya adalah sebagai bina rohani di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Nah, kalau pertanyaannya adalah Mas Hamzah ini mana sih yang lebih susah? Nasihatin orang yang lagi sakit apa nasihatin istri yang lagi ngambek? Nah, itu. Ini jebakan pemirsa. Istriku jangan dilihat dulu ya, di skip. Lebih mudah untuk menasihati orang sakit. Kenapa itu? Karena bukan saya suami takut istri ya. Tapi menasihati orang yang sedang sakit itu lebih mudah karena dia butuh. Ya. Iya. Karena dia mempunyai kebutuhan, saya sedang jatuh, saya butuh untuk diberikan, saya memberikan nasihat lebih mudah masuk. Iya. Kalau istri yang sedang ngambek kan itu butuh beberapa trik-trik yang tricky. Nanti kamu jadi istri. Aduh. Tanyain istrimu kayak suamimu kayak gitu ya. Tapi suami saya kayaknya bukan bina kerohanian. Oh iya, kalau mau nyari tak cariin juga ada sih. Boleh Mas, boleh. Oke, selanjutnya Mas Hamzah, kalau misal di suatu pagi Mas Hamzah bangun dari tidur terus tiba-tiba istri Mas Hamzah minta untuk Mas Hamzah berhenti jadi bina rohani di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Mas Hamzah akan apa? Saya akan bernegosiasi dalam artian apa kata istri itu tidak terus kita iyakan semuanya. Iya sih, betul. Dan saya lebih mengutamakan untuk musyawarah dalam artian kita bicarakan kenapa kamu minta aku berhenti. Kalau misalkan kamu minta aku berhenti karena aku kurang perhatian kepada kamu dan banyak perhatian ke rumah sakit misalkan, saya bisa karena itu alasannya logis. Tapi kalau alasannya karena biar kamu di rumah aja, jadi pengangguran makan apa kamu? Kan gitu. Iya betul sih. Iya kan? Oke, selanjutnya Mas Hamzah, kalau misalkan hari ini Mas Hamzah nggak jadi seorang bina rohani di rumah sakit, Mas Hamzah akan jadi apa? Saya akan jadi akademisi. Akademisi? Saya mau jadi dosen. Doakan ya, saya mau kuliah lagi, mau jadi dosen dan kerohanian. Di mana tuh Mas? Rahasia dong, Allah yang tahu. Oh, baru mau daftar ini? Belum kuliah juga ini S2. Tapi udah daftar? Belum, masih proses lah. Belum waktunya. Semoga dimudahkan. Amin. Terakhir nih Mas pertanyaannya, jika Mas Hamzah pengen tukeran hidup sama seseorang, Mas Hamzah pengen jadi siapa?
Dan kenapa? Iya. Sebelum itu saya tackling dulu, saya nggak mau jadi orang lain, saya mau jadi Diri sendiri. Tapi kalau misal ini ya Mas, kalau kayak misal jadi banget ini, seorang- walaupun ini tidak mungkin dan saya tidak ada pikiran untuk itu, Heeh. mungkin saya akan menjadi Presiden Joko Widodo. Wah, Saya membuat perubahan di negeri ini dengan Wah, cara-cara Masya yang Allah. baik, menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Boleh kan? Saya Boleh, mau jadi bebas siapa dong, kan? bebas. Iya boleh. Oke Mas Hamzah, terima kasih Iya. banyak ya atas Sama-sama. sharing-sharingnya pada episode kali ini bersama kita. Saya sangat berharap Mas Hamzah sehat-sehat terus. Terima kasih, amin. Bahagia terus. Amin, terima kasih. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan semua Amin, urusannya amin. dan Terima kasih. apa ya? Pokoknya buat teman-teman KPI jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita di official KPI UMY. Oke, terima kasih. Oh iya ya, sebelumnya Mas Hamzah masih ingat kan tagline-nya KPI UMY? Masih ingat? Masih dong Oke. ya. Langsung aja yuk, kita Oke. ucapin bareng-bareng ya Mas. KPI UMY, Berilmu, beradab, berdaya guna. guna. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nurul Mutiah Parawangsa pamit undur diri. Sapa alumni KPI sembari ngopi. Salam hangat dan sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sapa alumni sembari ngopi.